Oh, haleluya, apalagi yang sedang dia kerjakan ini? Apa yang sedang dibuat ini? Dego Carlota. Carlota pupuk dosa tuh Carlota. Oh, saya mau Rehab. duduk di sini saja ya. Rehab tanpa duduk. Ya, Tanpa duduk yang pemirsa, orang punya dego-dego di sini sudah rusak, sudah hancur lebur, dan ini dia punya puing-puing, pemirsa. Aduh, sepertinya banyak semut. Sabar, sabar. mau minta satu kayu dong. Kayu. Jangan, tidak boleh pakai ini kayu gereja ini, mau pakai untuk mau bekerja. Kayu Tidak boleh, cukup satu saja ya. Tidak boleh kamu pakai untuk dego-dego. Cari sendiri kayu-kayu bekas di situ. Ini kayu gereja, dia sudah ambil satu potong ya. Oh, masih mau pakai ini kayu? Pemirsa, selamat pagi di sini dan kembali lagi dengan saya pemirsa, dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta di sini. Saya duduk di sini saja ya sambil melihat pemandangan yang sedikit cerah. Hari ini kemarin hujan dan ini sedikit agak ribut-ribut ya karena mereka bekerja di belakang. Mereka hari ini mau selesaikan rumah ya, bukan hari ini tapi dalam waktu dekat ini 1-2 hari. Dari beberapa hari kemarin mereka sedang bekerja, para bas-bas, para tukang sedang fight untuk menyelesaikan rumah ya. Saya juga sudah bilang sama Novita, saya bilang sama Agustina harus dipercepat rumah yang sedang dikerjakan ya. Maksud saya kasih tahu ke bas-bas supaya tidak molor ya. Mereka kadang masuk kerja, kadang tidak yang lalu ya, tapi ini sudah beberapa waktu ini mereka bekerja sedemikian giat, sebegitu giat ya sampai hari ini. Dan ini lihat mereka punya pasir baru kemarin ya, mereka mau kasih bersih di samping-samping itu, mereka mau cor dan mereka mau floor yang bagian luar ya. Kalau di dalam sudah hampir selesai, tinggal yang kecil-kecil saja mereka menyelesaikan. Jadi ini agak sedikit ribut-ribut ya. Mereka lagi bersih-bersih di dalam dan lain sebagainya. Kemudian ini Bapak Gembala lagi membuat gerakan tambahan di luar ya. Dia membuat ini tempat duduk yang sudah rapuh. Pada pantasan dari tadi saya cari-cari di mana ini Bapak ya. Saya bilang sama anak-anak, mana Papa? Tidak tahu Mama. Ternyata di sini dia putung-putang. Saya bilang pekerjaan di dalam rumah saja masih banyak. Tapi dia bilang dia mau selesaikan ini ya. Izin pemirsa. Abu. Debu bukan abu. Abu dan debu sama kakak adik. Dari mana kakak? Pagi-pagi sekali pemirsa, saya punya suami, Bapak Gembala sudah buat Mama punya makanan, bubur, dan Mama sudah makan. Saya pagi-pagi rebus Mama punya buah bit yang Agustina beli dari beberapa hari yang lalu. Saya coba rebus di sana dan sudah masak. Sebentar lagi saya mau coba kasih makan Mama ya, saya kasih dingin dulu. Nah pemirsa, di beberapa menit ini saya mau curhat. Bukan saya mau curhat, saya mau cerita sedikit ya. Waktu saya di Grand Luley kemarin pemirsa, itu Mama di sini telepon saya terus ke sana ya, karena ya seperti itulah Mama suka ada yang temani, terus Mama suka juga saya harus ada, dan saya bilang Mama harus kuat. Dan memang pada awalnya saya bilang saya mau bolak-balik saja dari Grand Luley ke rumah, tapi ternyata sangat jauh ya, tidak bisa saya untuk bolak-balik. Saya juga tidak bawa baju dan saya juga tidak bawa perlengkapan mandi dan lain sebagainya. Tapi pemirsa, karena jauh ya, jadi semua dapat dari kemurahan Tuhan ya. Kami cari solusi di daerah dekat-dekat situ. Akhirnya dapat kaos yang 35.000 satu. Kami beli 2 dan
celana tidur yang harga 35 kami beli 2 juga. Jadi ya puji Tuhan terbantu. Kemudian pada besok harinya anak-anak pergi ke sana dan saya suruh bawa baju ganti lagi ya. Jadi sudah lengkap. Kemudian pemirsa setelah saya kembali dari Grand Lule, besoknya subuh itu saya layani mama, saya bikin mama punya makanan, saya siapkan mama punya makanan, saya bangun hampir siang ya, seperti yang Anda lihat di video ini pemirsa. Saya bangun pagi-pagi, terus setelah buat mama punya makanan, kasih mama makan ya, dan kemudian setelah itu saya istirahat ya. Di siang hari itu saya istirahat, saya minum vitamin B kompleks, dan pemirsa saya mengantuknya dahsyat seperti orang mau tutup saya punya mata ya. Karena mungkin di Grand Lule itu tidak sepenuhnya untuk istirahat full ya, karena dari pagi sampai malam itu kegiatan. Jadi mungkin karena saya sedikit capek dan ya harus tidur. Saya tidur dari jam 10 atau jam 11 itu sampai sore jam 5. Nah ternyata mereka katanya bangun-bangunkan saya pada waktu saya tidur itu. Tapi saya tahu di luar ada banyak orang, ya, ada banyak ponakan, ada banyak cucu-cucu dari mama yang bisa lihat mama, karena mama punya makanan saya sudah taruh di dapur ya, maksudnya sudah ada, sudah masak, telur tinggal rebus semuanya. Tapi pemirsa terjadi sebuah drama. Mama telepon saya punya kakak-kakak yang laki-laki, kemudian mama bilang katanya mama cuma sendiri, terus mama saya katanya cuma hanya tidur, dibangunkan tidak bangun-bangun. Oh haleluya. Dan di situ kalau pada saat itu saya buat video pasti saya menangis ya, karena setelah mama telepon mereka sore hari itu sekitar jam 5, jam 5:30 mereka datang ya. Saya punya kakak yang tua, bukan yang tua ya, saya punya kakak laki-laki yang pertama, maksudnya dia laki-laki pertama ya, datang. Kemudian saya punya kakak laki-laki juga yang satu yang tinggal di Madidir, dia juga datang. Dan mereka datang itu mereka bilang begini, kalian anak perempuan kalau tidak bisa urus mama ya sudah, saya bawa mama. Itu saya punya kakak laki-laki ya yang pertama, dia bilang begini, saya mau bawa mama sudah ke rumah, saya urus sudah, biar mau ada makanan dan tidak saya urus sudah. Ya di situ saya agak sedikit gimana ya, kaget, karena saya masih posisinya masih di tempat tidur, maksudnya sudah bangun tapi belum keluar. Jadi saya dalam hati, apa yang mereka bicarakan di luar ini ya. Terus saya keluar, kami semua keluar, saya punya suami juga keluar, padahal pintu itu terbuka ya, kami tidak tidur istirahat terus kunci pintu, tidak ya, tapi pintu itu terbuka. Dan pemirsa, saya cuma hanya istirahat saja sudah terjadi drama seperti itu. Haleluya, memang ya realita. Dan kakak saya bilang begini, saya mau bawa mama untuk tinggal di saya punya rumah. Terus saya di saat itu saya mendengar, saya agak sedikit sedih karena mungkin saya mendengar kata-kata itu sepertinya aduh menyedihkan hati saya ya. Padahal saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga semampu saya untuk merawat, berdoa dan lain sebagainya. Tapi saya selalu berpikir bahwa usia lanjut itu ya selebihnya itu kasih karunia Tuhan. Jadi saya selalu berpikir bahwa keadaan mama hari ini itu Tuhan mengizinkan supaya mama itu hanya berfokus sama Tuhan ya. Selalu bersyukur dan selalu bersyukur, selalu berdoa, terus selalu mengucap syukur ya. Karena di usia-usia seperti itu dokter juga sudah bilang bahwa di usia seperti mama ini itu sudah makannya sedikit, kemudian tenaganya juga sudah tidak seperti beberapa tahun yang lalu ya. Jadi memang harus dimaklumi ya. Saya berusaha untuk memberi yang terbaik untuk mama,
tapi mungkin mama butuh perhatian dari anak-anak yang lain, jadi dia telepon kepada mereka dan dia bilang bahwa dia hanya sendiri padahal banyak ponakan. Makanya pas waktu terjadi itu saya juga agak sedikit apa ya, mau bilang kesal juga tidak, mau bilang marah juga saya harus sabar ya. Jadi saya bilang, bukannya makanan sudah ada ya, makanan sudah ada, jadi kalau mama mau minta makan itu mama bisa bilang ke cucu-cucu Kensu, Kayla, atau Kesia atau Pinkan, Feby, kan mereka ada semua di situ. Jadi kakak saya sudah marah-marah, dia bilang, kalian anak perempuan harusnya lebih perhatian ya. Saya lihat, aduh kasihan. Saya bilang, apa sih yang saya tidak buat untuk mama ya, tapi ya begitulah. Dan hari demi hari saya lihat mama kok seperti ya butuh perhatian dari anak-anak ya. Jadi saya cuma hanya bilang sama mama, mama harus bertindak dengan iman kalau mama masih mau melakukan aktivitas seperti pada hari-hari kemarin ya. Walaupun tidak berat-berat, tetapi mama berjalan, mama mau ke rumah di sebelah, ke rumah sini, dan ya seperti ada gerakan-gerakan kecil lah. Tapi semenjak dari keluar dari rumah sakit, yang terakhir kemarin masuk rumah sakit itu, bahkan sempat juga masa kritis itu, setelah itu mama kok semakin hari semakin apa ya, seperti anak-anak begitu, harus dijaga, harus diapa. Ya saya sih sebagai anak ya terus memberi perhatian, tetapi saya juga punya banyak tugas yang harus saya lakukan. Ini bapak ini sudah tidak kerja ya, sudah tidak mengikuti kerja harian di pelabuhan itu semenjak dari mama sakit. Karena dia juga berpikir kalau dia mau kasih tinggal, saya juga pasti kewalahan ya. Karena itu bukan menjadi alasan, tapi memang mengurus orang tua yang sakit itu kalau cuma hanya saya sendiri ya, saya juga terbatas dengan kemampuan. Saya bersyukur Bapak Gembala selalu mengerti dan dia bisa bantu saya. Dia bahkan kalau mama minta makan di tengah malam dia yang buat ya, karena dia berpikir aduh saya juga pernah melewati masa kritis, dan dia juga berpikir saya was-was dengan keadaan saya juga ya, kalau saya juga nanti capek dan bisa sakit kan, waspada dia tuh. Jadi dari semenjak mama sakit bukan berarti dia malas. Saya punya suami ini, aduh ini aja dia kepikiran, aduh saya ini belum kerja begini ya, seperti itu. Jadi saya bilang ya semua yang terbaik lah yang kita kerjakan, kemudian yang orang sudah buat yang terbaik ya itulah seperti itu. Bahkan dalam pelayanan ya saya sudah apa ya, banyak lalai ya pergi kunjungan doa, karena saya lihat mama kadang-kadang juga saya sudah capek dan lain sebagainya. Mungkin pemirsa nanti akan komentar bahwa bagi tugas ya, iya memang seperti itu, tapi tidak semua kan mereka ada di sini. Nah mama posisinya ada sama saya, jadi kalau saya keluar sebentar dia sudah rasa bahwa saya tinggalkan dia begitu pemirsa. Jadi ya pokoknya hanya Tuhan yang tahu. Tapi tetap semangat pemirsa. Terima kasih banyak sudah jadi teman yang baik, sudah selalu memberi support, komentar yang selalu membangun ya, kemudian komentar yang selalu membuat saya semangat ya. Terima kasih. Saya juga terus berdoa untuk pemirsa semua agar sehat selalu ya, tetap semangat dalam aktivitas. Kemudian terima kasih kepada pemirsa subscriber yang baru yang sudah bisa subscribe channel YouTube saya dan bisa nonton story-story saya. Terima kasih banyak. Dan hari ini tidak ada pengerjaan ya, hari ini hari Jumat pemirsa. Oh iya, saya akan berusaha untuk konsisten upload video setiap hari ya. Saya berusaha supaya hari Minggu tidak ya, dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Saya akan mulai bergerak ya, beraktivitas apa saja yang saya mau kerjakan, yang Tuhan gerakkan dalam hati saya mau kerjakan terus. Nanti saya akan mau buat story pemirsa, supaya storynya video maksud saya ya.
supaya selalu setiap hari ada video ya dalam ruang gerak aktivitas saya. Oke. Dan hari ini pemirsa, hari Jumat, saya sudah calling tadi jemaat ya, tapi mereka lagi bekerja. Jadi hari ini belum lagi ya dalam pekerjaan. Saya ingat semen saya ada beberapa sak itu nanti dia keras ya. Karena yang mengerti ini saya punya jemaat ya yang 2 orang itu. Pastor Devi bersama dengan dia punya papa. Seperti itu pemirsa ya. Saya hanya butuh support, saya hanya butuh dukungan doa dari pemirsa semua supaya tetap semangat dalam mengurus mama, mengurus orang sakit ya. Waktu mama masuk rumah sakit, ada jemaat juga 2 yang masuk rumah sakit. Memang dahsyat. Tapi saya sudah tidak ada di bagian mereka. Saya bilang berdoa masing-masing. Berdoa sendiri ya supaya kalian bisa kuat. Haleluya. Dan puji Tuhan mereka sudah sehat sampai hari ini ya. Memang itulah realitas seorang hamba Tuhan ya. Bapak, sudah? Hah? Mamanya udah beli papang baru, papang bekas jumpa. Haleluya. Emangnya ada dana? Nah, ini sudah lebih bagus, makanya mau pakai apa? Bikin taman bacanya di sini supaya anak-anak baca di sini, Jopa. Lihat, pakai rumah. Iyo ke sana tuh. Nah, terus taman bacanya di sini supaya anak-anak bisa bacanya di bawah pohon. Begitu. Ada seng-seng bekas dang itu. Tapi tidak boleh nih pakai kayu gereja. Ini dana, bukan dana hanya ini ya, tidak boleh pakai. Nanti orang kalau ada berkat sendiri baru. Ini aja kemarin. Ini kan mau buat tanpa duduk, ini kan buat jemaat yang mau duduk-duduk. Iya, tapi itu bukanlah cari aja yang bekas-bekas. Tidak boleh masuk di anggaran dasarnya. Jemaat keluar ibadah duduk di sini. Suruh jemaat bawa kayu masing-masing. Jadi kalau mau pakai cuma 2 potong boleh. Tidak boleh, nanti habis itu kayu kurang, ini kurang. Ya, masih butuh banyak. Lagi jemaat tuh. Ini kemarin Om Bas bilang besi 16 ujung lagi tambah ya untuk 4 tiang. Ya, haleluya. Kami sudah belanja anggaran sekitar hampir 20 juta ya. Haleluya. Mengalir, mengalir bersamamu. Percaya saja berkat Tuhan selalu baru. Ya, terima kasih orang-orang baik sekali lagi yang telah menopang kami dalam doa, dalam taburan untuk pembangunan gedung gereja kami. Tuhan Yesus memberkati ya. Jangan bosan-bosan untuk menjadi orang baik, orang semua ya. Saya juga sedang melihat-lihat Tuhan apa yang saya harus lakukan ini ya. Sementara saya ini terbatas dana. Oh, haleluya le. Kemana sayang? Mau? Wah, Siapa yang suruh pindah? Mau pindah kemari? Pak, awas tunggu Pak. Kong? Iyo, nama di sana, betul. Oh iya. Oh iya. Kong ini mau ke sana ulang mau apa? Oh, domisili. Oh, sudah seminta. Di situ, Pak. Oh iya. Iya. Oh iya, tadi dia ke atas toh. Oh iya. Iya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu video dan cerita saya hari ini, curhatan hati saya pemirsa. Terima kasih sudah jadi orang baik, terima kasih sudah
menonton. Oh haleluya le. Nggak lama saya ini kena ini kayu. Bye bye, sampai di video berikutnya. Bagaimana ya? Nantikan video selanjutnya. Haleluya le. Bye bye.